Bismillahirrahmanirrahim. Biraja'na nabita. Kalau maulid digambarkan dalam lagu, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau Isra Mi'raj, lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ah, itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Kau makelong ibu-ibu Riolo, ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya, tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu dulu. Ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis talimnya dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, dongo. Beling-beling. Ada tom itu majelis talim. Senam-senam. Majelis talim bede. Tiap bulan ikut pengajian. Baju seragamnya bagus. Tapi dia senam di depannya lakinya orang. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Kan nama solang. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita ya Imam Mirajae? Magane ya sengi tahu. Apa bahasa Bugisnya duka cita? Mesti jawana nabita. Kenapa? Karena ada 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Khadijah, mesti jawana nabita, sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Saya ulang ibu, angkalinge madece-deceng, oi ibu. Makanya nabita, ya ko angka makunrai mati. Nah, mesti nyawana lakena. Nah, ngeret teruk decek-decek na lakena. Maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku? Meskipun dia bau muluna, tapi ku sayangi. Rasanya ndak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akala Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Tasil mat. Nah, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari pungalau ta'ala, Jibril, launumai. Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad. Alai. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua pokok di kampung. Wakil presiden. Kita kok cule capok. Coba. Itu baru wakil presiden ngundang. Sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati, alena beliau na undaki, nakiriga ki sura,
natiwi kaki ajudanna. Naundak ki Pak Bupati lo bola jabatangin mandre. Bere deh. Masan nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung. Kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati, baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi, beliau tahu ada Ustadz Das'ad Latif, jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Kan nama Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9, kalau mau maki jalan maki. Udah. Karena beginilah risikonya jadi bupati, banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang, oh Pak Bupati tinggalkan. Tidak, di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustadz, beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa. Batina mak ganti. Nah bilang di kampungku, nah cucu kak materu. Ya rona tanya nama cucu masuk Pak. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sedih diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak semua sudah tahu ceritanya. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa. Bukan haji. Bukan zakat. Tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat. Sempajan 5 waktu. Maknanya, ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, pacari Allah. Dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah. Apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak, pakai sini sampajat. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka pun masalah sama ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi, ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustadz Das'ad, banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil. Di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustadz aja dulu yang bayarkan tiket. Nanti kami ganti. Sudah kita pulang. Tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah. Lain di tanda tangan, lain isi amplop. Biasa nakal begitu. Nah kasih tanda tangan kosong. Langsung aku bilang, tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain, kau tuh teken di sini. Kau kurangi 0-1, boy besar. Semua ada masalah. Apalagi masalah? Masalah paling besar buat kami ini para pendakwah, hampir tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri, hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti ini paling sampai di Makassar jam 4. Jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri. Sering tinggalkan anak, sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon, Malasen dok. Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Kenapa kau yang ribut? Tapi Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku. Kasihlah doa-doa penenang.
Saya balaslah, saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah.